Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Susana Amelia dari kelas 3B jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya sebagai kelompok 3 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan. Mungkin kalian semua sudah tahu apa pengertian dari perencanaan itu sendiri, tapi izinkan saya untuk sedikit mengulas kembali apa itu pengertian dari perencanaan. Jadi begini teman-teman, pengertian perencanaan secara umum adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam buku Principle of Management karya Harold Kurtz and Cyril O'Donnell memberikan definisi perencanaan sebagai persiapan yang telah diatur dari setiap usaha atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Oke teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang perencanaannya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaannya. Perencanaan dari segi luas jangkauannya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama perencanaan makro, yang kedua perencanaan mikro, yang ketiga perencanaan meso. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan makro. Teman-teman juga pasti belum tahu kan apa itu perencanaan makro. Nah, jadi perencanaan makro itu adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan-tujuan yang akan dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan tersebut itu pada tingkat nasional. Jadi biasanya perencanaan makro itu mengikuti rencana dalam bidang ekonomi dan sosial, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan meso. Oke, jadi teman-teman, perencanaan meso itu adalah perencanaan hasil dari perencanaan makro tadi. Jadi dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dimensi yang lebih kecil. Misalkan tadi kan kalau makro itu dalam tingkat nasional, kalau misalkan meso itu dalam tingkat daerah atau departemen dan unit-unitnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan mikro, di mana perencanaan mikro ini disebut sebagai perencanaan institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan makro dan meso tadi. Nah, kegiatan belajar mengajar seperti saat ini juga itu contoh kecil dari perencanaan mikro teman-teman. Jadi kalian udah pada tahu kan apa itu perencanaan makro, mikro, dan meso. Oke teman-teman, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan menurut jangka waktunya. Yang pertama itu ada perencanaan jangka pendek, yang kedua ada perencanaan jangka menengah, yang ketiga ada perencanaan jangka panjang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perencanaan jangka pendek dulu. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu perencanaan jangka pendek? Kalau belum, aku kasih tahu ya. Jadi perencanaan jangka pendek itu adalah perencanaan yang berjangka waktu cuma 1 tahunan doang. Misalkan kalian punya cowok dan kalian sudah merencanakan pernikahan di tahun depan, ya itu contoh kecil dari perencanaan jangka pendek. Yang jomblo nggak diajak deh. Oke, itu tadi adalah pengertian dari perencanaan jangka pendek. Selanjutnya adalah perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka pendek tadi kan cuma 1 tahunan doang. Kalau jangka menengah itu 3 sampai 8 tahun teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang ini berjangka waktu 10 tahunan. Jadi lebih lama gitu ya teman-teman. Oke, saya cukupkan untuk penjelasan tentang perencanaan jangka panjang, pendek, dan menengah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan kepada kalian ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah perencanaan kualitatif, yang kedua adalah perencanaan kuantitatif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan kualitatif. Teman-teman juga pasti pengen tahu kan apa sih perencanaan kualitatif itu? Susan kasih tahu dong gitu ya kan. Jadi perencanaan kualitatif itu adalah perencanaan yang ingin dicapai yang dinyatakan secara kualitas. Sedangkan perencanaan kuantitatif adalah target-target atau sasaran yang dinyatakan dengan angka-angka. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa ya? Penjelasan untuk materi ketiga tadi saya cukupkan, dan selanjutnya adalah materi keempat, yaitu tentang perencanaan dari segi luas wilayahnya. Perencanaan dari segi luas wilayahnya itu dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan sektoral dan regional. Teman-teman tahu nggak apa pengertian dari perencanaan sektoral dan regional? Kalau enggak, simak videonya ya. Ini Susan bakal ngejelasin nih apa itu perencanaan sektoral dan regional. Jadi, perencanaan sektoral itu adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Pasti kalian bertanya-tanya maksudnya apa Susan gitu. Jadi, maksudnya itu adalah perencanaan sektoral adalah perencanaan yang ruang lingkupnya hanya untuk satu bidang atau sektor pembangunan tertentu saja. Misalnya,
pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian pendekatan regional. Apa sih pendekatan regional itu? Ya kan? Oke, selanjutnya adalah pendekatan regional. Pendekatan regional adalah pendekatan yang pada mulanya mengabaikan faktor. Maksudnya apa? Jadi gini ya teman-teman, perencanaan regional itu bersifat spasial dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang berisikan penggunaan lahan saat ini, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang regional dan sektoral. Selanjutnya saya akan beralih ke materi kelima, yaitu tentang perencanaan berdasarkan kewenangan penyusunannya. Oke, berdasarkan kewenangan penyusunannya, perencanaan itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu yang pertama sentralisasi, yang kedua desentralisasi. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sentralisasi menurut B.N. Marbun dalam bukunya yang berjudul Kamus Politik. Beliau mengatakan bahwa sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, sosial di satu pusat. Dan yang kedua adalah desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah suatu penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada suatu daerah. Penyerahan urusan pemerintah tadi semata-mata untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efisien sehingga menghasilkan otonomi, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi keenam, yaitu perencanaan dari segi objek. Yang pertama ada perencanaan rutin dan yang kedua ada perencanaan pembangunan. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan pada umumnya adalah langkah atau teknik untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses pembangunan. Menurut Arthur W. Lewis pada tahun 1965, perencanaan pembangunan selaku satu kelompok kebijakan dan program pembangunan untuk menggairahkan warga dan swasta untuk memakai sumber daya yang ada agar lebih produktif. Tujuan dari perencanaan pembangunan ini adalah untuk memberikan dukungan pengaturan antar aktor pembangunan. Gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perencanaan rutin. Oke, perencanaan rutin adalah perencanaan yang dilakukan secara konsisten, berulang-ulang dengan tujuan agar perencanaan tersebut bisa dicapai sesuai dengan target. Gitu ya, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan jelaskan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa menangkap apa yang saya katakan dan jelaskan tadi. Mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.